Pemirsa, perusahaan tekstil legendaris Sritex akhirnya resmi gulung tikar. Sudah sejak Oktober tahun lalu, setelah Pengadilan Niaga Semarang menyatakan PT Sritex Pilot, pemerintah berjanji akan menyelamatkan Sritex. Lalu mengapa Sritex tetap gulung tikar? Berikut informasinya untuk Anda. Hari Jumat 28 Februari 2025 menjadi hari terakhir bagi ribuan karyawan perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk atau PT Sritex masuk ke pabrik. Terlihat mereka menuliskan tanda tangan di seragam PT Sritex masing-masing sebagai kenang-kenangan setelah keluar dari PT Sritex dengan cara pemutusan hubungan kerja atau PHK. Para karyawan mengungkap rasa kekecewaan yang dalam setelah mendengar kabar PHK. Pasalnya dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan pernah menjamin tidak terjadi PHK. Ya, tadi di sini ada penandatanganan buat pengalian BPJS Kesehatan ke Mandiri. Sama salam-salaman sama teman, ini terakhir kamu. Terus itu kenang-kenangan juga dari teman-teman? Iya. Seperti lulusan SMA ya Pak? Iya, sama lulusan, ya teman dari 1 tahun sampai yang 25 tahun. Untuk kenang-kenangan? Ya, buat kenang-kenangan. Ini hari terakhir. Iya. Ini yang tanda tangan siapa aja? Ini yang atas ini Bapak Manajer Wiping 4, Bapak Sugiyato. Sini Wakil Maintenance, Bapak Suminto. Dan ini pimpinan-pimpinan? Iya, pimpinan sama rekan-rekan. Sehari sebelumnya, ribuan karyawan PT Sritex terlihat mengemas barang-barang pribadi untuk dibawa pulang. Yang sampah ini Pak, kan yang beli sendiri mau dibawa pulang. Ini kenapa dibawa pulang Bu? Kan katanya di sini nggak kepake, nanti kan di rumah bisa dipakai. Ini sudah hari-hari terakhir ya? Iya. Info PHK itu sudah sejak kapan Bu? Sejak kapan ya? Ya hampir ya 2 mingguan yang lalu. 2 mingguan yang lalu. Iya. Kabar buruk tentang PT Sritex, perusahaan tekstil terkemuka di Indonesia, datang di penghujung 2024 lalu. Sritex dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang pada 21 Oktober 2024. Keputusan ini diambil setelah Sritex gagal memenuhi kewajiban pembayaran kepada krediturnya, termasuk PT Indobarat Rayon yang menjadi pemohon dalam perkara ini. Atas putusan pilot itu, pemerintah Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk menyelamatkan PT Sritex dan melindungi karyawannya dari pemutusan hubungan kerja. Untuk itu pada akhir Oktober tahun lalu, atau beberapa hari setelah pelantikan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan 4 kementerian, yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk mengkaji opsi dan skema penyelamatan Sritex. Tadi rapat dengan Bapak Presiden. Yang pertama tentu beliau ingin update mengenai situasi terkini, mengenai situasi industri tekstil. Salah satunya Sritex. Dan arahannya beliau agar perusahaan tetap berjalan. Kemudian nanti dicarikan jalan teknisnya dicarikan. Nah, kemudian yang lain tentu ada hal-hal lain yang sifatnya teknis. Demikian. Nanti dilihat dulu karena sekarang statusnya kan sudah ada kurator. Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker, Immanuel Ebenezer Gerungan, bahkan beberapa kali menyatakan komitmennya untuk menyelamatkan PT Sritex dan melindungi karyawannya dari PHK. Pada 15 November 2024, Wamenaker menegaskan bahwa tidak akan ada PHK massal di Sritex, meskipun saat itu perusahaan menghadapi isu kepailitan. Dalam rapat kreditur yang digelar di ruang Kusuma Atmaja, PN Semarang, anggota tim kurator Sritex memaparkan cash flow dari perkiraan nilai aset milik perusahaan tekstil terbesar di Indonesia itu. Salah satu anggota kurator Nurma Chandrayani memberitahukan bahwa per Februari 2025, Sritex mempunyai tagihan yang tidak dapat ditutup dengan jalannya usaha debitor yang pailit, sehingga usaha going concern sudah tidak dapat memungkinkan.
Berdasarkan rekomendasi untuk penyelesaian proses kepailitan PT Sritex, PT Sinar Panca Jaya, PT Mitratex Industries, dan PT Primayuda Mandijaya dilakukan dengan cara penjualan aset-aset milik para debitor pailit. Ya, jadi hasil sidang hari ini kita sudah menyampaikan laporan hasil pertemuan selama 21 hari antara kurator dengan debitur pailit. Sehingga hari ini sudah kita sampaikan juga bahwa kesimpulannya adalah tidak dilakukannya bulan tersebut. Jadi hari ini sudah disampaikan juga oleh tim pengawas bahwa pernyataan insolvensi terhadap debitur. Yang menjadi pertimbangan tadi apa saja, Mbak? Karena modal kerja yang sudah tidak ada, kemudian juga dari segi keuangan memang sudah tidak mampu untuk melakukan gelontoran sehingga akan merugikan harta kami. Itu sih. Total utang Sritex mencapai 26,02 triliun rupiah. Utang mereka ke Indobarat sendiri hanya 101,31 miliar rupiah per Uni 2024 atau 0,38%. Namun keterlambatan pembayaran utang itu berakibat fatal setelah perusahaan mengikat homologasi dengan para kreditor yang membuat mereka otomatis jatuh pailit. Hakim pengawas dalam kreditor yang digelar di Pengadilan Negeri Niaga Semarang, Jawa Tengah, Jumat 28 Februari menyatakan Sritex pailit. Dengan putusan tersebut, tim kurator Sritex akan melakukan pemberkasan harta pailit. Sritex akhirnya resmi tumbang dan Sritex mengalami penutupan operasional per 1 Maret 2025. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.